Istriku tega menggadaikan motor kerjaanku satu-satunya, hanya demi membeli tas branded. Langit sore itu berwarna jingga, memantulkan sinar lembut ke dinding kontrakan kecil di ujung gang sempit. Dari dalam, terdengar suara Bara menstarter motor tuanya yang baru saja ia gunakan seharian mengantarkan paket. Keringat masih menetes di pelipisnya, tapi ada senyum lelah yang jujur di wajahnya. Di dapur, Atika, istrinya, sedang menyiapkan teh hangat dan sepiring pisang goreng, menu sederhana yang selalu menjadi pelengkap sore mereka. "Sudah pulang, Mas?" Sapa Atika dengan nada lembut. Bara menangguk, menaruh helm di atas meja kecil yang catnya mulai mengelupas. "Alhamdulillah, selesai juga. Lumayan, hari ini dapat tip 20.000. Atika tersenyum kecil, meski matanya sempat melirik ke motor suaminya yang sudah mulai aus. "Motor itu sudah minta ganti oli lagi, ya?" tanyanya pelan. Bara tertawa kecil. "Iya, tapi masih bisa jalan kok. Selama dia bisa nganter paket, berarti dia masih kuat. Kayak aku juga." Mereka tertawa bersama. Canda sederhana yang jadi penawar lelah di antara kepenatan hidup. Kontrakan mereka kecil. Dindingnya dari papan triplek yang diket ulang oleh Bara agar tampak rapi. Ada kipas angin butut di sudut ruangan, satu kasur di lantai, dan rak kecil tempat menyimpan beberapa pakaian. Tidak ada kemewahan, tapi ada rasa nyaman yang sulit digantikan. Malam itu, setelah makan malam dengan lauk tempe goreng dan sambal bawang, Bara duduk di lantai, menghitung uang hasil kerja hari itu. "Masih kurang banyak buat bayar listrik bulan ini," gumamnya pelan. Atika menghampiri, duduk di sampingnya. "Gak apa-apa, Mas. Nanti aku bantu hemat. Gak usah jajan kopi tiap pagi, ya?" Bara menatap istrinya dan tersenyum hangat. "Kamu aja yang tetap sabar. Aku bisa tahan lapar, asal kamu gak sedih." Atika terdiam sejenak. Di dalam hatinya, ia tahu Bara benar-benar tulus. Sejak mereka menikah 2 tahun lalu, Bara tak pernah marah, bahkan ketika hidup terasa begitu sempit. Tapi akhir-akhir ini, Atika sering merasa minder. Ia melihat teman-teman lamanya di media sosial yang hidupnya serba mewah, pakai tas bermerek, makan di kafe mahal, dan liburan keluar kota. Sementara dirinya hanya mengenakan daster dan sandal murahan di kontrakan kecil. Malam itu, saat Bara sudah terlelap, Atika membuka ponselnya. Ia melihat foto temannya, Vira, berpose di depan mobil barunya dengan caption, "Hidup itu pilihan, mau kerja keras atau cari suami mapan." Atika menelan ludah. Ada perasaan aneh di dadanya, antara iri dan malu. Kalau aja Bara punya kerjaan yang lebih bagus, batinnya lirih. "Aku gak perlu hidup seperti ini." Namun, saat pandangannya beralih ke wajah Bara yang tertidur lelap, dengan napas teratur dan tangan yang masih berlumur bekas oli, hatinya luluh lagi. Ia ingat betapa keras suaminya bekerja, berangkat subuh, pulang malam, jarang mengeluh. Semua dilakukan agar mereka bisa makan dan tetap bertahan. Keesokan paginya, Bara sudah bersiap sebelum matahari terbit. Ia mengenakan jaket lusuhnya dan mengecek motor tuanya. Atika berdiri di depan pintu, memegang bekal nasi bungkus. "Ini, Mas, buat makan siang." Bara menerimanya dengan senyum. "Terima kasih, sayang. Doain aja motor ini jangan mogok hari ini." Atika menatapnya dalam diam. "Mas, kalau suatu hari kita punya rezeki lebih, aku pengen beli motor baru buat kamu." Bara tertawa kecil. "Amin. Tapi buatku, kamu udah cukup. Motor itu cuma alat. Tapi kamu alasanku berjuang." Ucapan itu membuat dada Atika terasa hangat. Ia tahu Bara tak pandai merayu, tapi setiap katanya jujur. Saat Bara melaju di jalanan, membawa harapan di atas motor tuanya, Atika hanya bisa memandangi punggung suaminya yang perlahan menjauh, meninggalkan debu pagi di gang kecil itu.
Siang harinya, Atika kembali membuka ponsel dan melihat unggahan Vira yang baru saja belanja di mall dengan tas branded. Ia menggigit bibir. Ada rasa iri yang menyesakkan. Ia menatap sekeliling kontrakan yang sempit, cat dinding yang mulai pudar, dan kipas angin yang berdecit. Kapan ya aku bisa punya hidup seperti itu? Pikirnya lirih. Namun kemudian matanya terjatuh pada dompet kecil di meja, berisi uang yang ditinggalkan Bara untuk kebutuhan dapur. Hanya beberapa lembar uang 5 ribuan dan 20 ribuan yang dilipat rapi. Tiba-tiba rasa bersalah datang. Dia kerja seharian cuma buat segini, tapi masih bisa tersenyum. Malamnya, Bara pulang dalam keadaan lelah, tapi tetap sempat membelikan es lilin untuk Atika. Katanya kamu suka rasa coklat, ucapnya dengan polos. Atika tertegun, lalu menahan air mata. Mas, kamu gak perlu repot-repot. Gak repot kok, aku cuma pengen kamu senang. Mereka duduk di teras kecil sambil menikmati es lilin murahan, berbagi cerita sederhana tentang hari masing-masing. Bara bercerita tentang pelanggan yang baik hati, sementara Atika menceritakan tetangga yang sedang punya bayi. Dalam kesederhanaan itu, ada kebahagiaan yang tulus, bahagia karena masih punya satu sama lain. Namun jauh di dalam hati Atika, bibit ketidakpuasan itu belum benar-benar hilang. Ia mencintai Bara, tapi juga merasa ada sesuatu yang kurang. Ia tidak tahu bahwa perasaan kecil itu suatu hari akan tumbuh menjadi badai yang mengguncang rumah tangganya. Dan di malam itu, di bawah lampu bohlam 5 watt yang menggantung di langit-langit kontrakan, dua insan yang saling mencintai itu tak menyadari bahwa hidup mereka sebentar lagi akan diuji, antara cinta, kesetiaan, dan gengsi. Pagi itu, Bara kembali berangkat kerja lebih awal dari biasanya. Ia tahu ongkos bensin sudah menipis, jadi ia memutuskan untuk mengambil lebih banyak orderan agar bisa menutup kebutuhan bulan ini. Atika masih di dapur, menyiapkan sarapan seadanya. Nasi goreng dengan telur 1 butir yang dibagi 2. Tapi wajahnya murung. Mas, sampai kapan kita hidup kayak gini? Tanya Atika tiba-tiba, tanpa menatap Bara. Bara yang sedang mengecek ban motornya menoleh pelan. Maksudmu, sayang? Atika meletakkan piring di meja dengan sedikit kasar. Ya lihat aja. Tiap hari makan yang itu-itu aja. Kontrakan kecil, motor bunyi berisik, bajuku juga udah mulai pudar warnanya. Aku capek, Mas. Teman-temanku aja sekarang udah pada enak hidupnya. Bara terdiam. Kalimat itu seperti pisau yang menembus dadanya perlahan. Tapi ia mencoba tersenyum. Aku tahu, Tik. Aku juga pengen kamu bahagia. Tapi pelan-pelan ya. Rezeki kan gak bisa dipaksa. Atika hanya mendengus pelan. Pelan-pelan terus. Mas, sementara hidup orang lain udah jauh di depan. Suami Vira aja bisa beliin tas baru tiap bulan. Katanya kerja juga. Tapi kok bisa sih? Bara menatap istrinya lama. Ada sesuatu yang berubah dari tatapan Atika. Bukan lagi tatapan lembut dan bersyukur seperti dulu, tapi ada kilatan iri dan kecewa yang sulit disembunyikan. Mungkin rezeki mereka beda, Tik. Yang penting kita jujur dan halal. Tapi kejujuran gak bikin aku bisa beli baju baru, Mas. Seru Atika tanpa sadar meninggikan suara. Bara menarik napas panjang. Ia menunduk, mencoba menelan semua rasa sakit yang bergelora di dadanya. Ia tahu Atika tidak bermaksud melukai, tapi kata-kata itu tetap meninggalkan luka yang dalam. Ia menatap motor tuanya, satu-satunya alat yang membuat mereka bisa makan setiap hari. Motor ini aja masih bisa jalan, berarti aku juga masih bisa berjuang, katanya pelan sebelum akhirnya berangkat kerja. Sepeninggal Bara, Atika duduk termenung di kursi kayu kecil di teras. Angin pagi membawa suara anak-anak sekolah yang tertawa di gang. Ia memandangi tas temannya yang tergantung di ponselnya, membuka Instagram, lalu melihat Vira yang sedang sarapan di kafe mewah. Gimana rasanya? Ya, punya hidup kayak gitu, bisiknya pelan. Hari demi hari,
Perasaan itu tumbuh seperti rumput liar. Gengsi mulai menggerogoti hatinya tanpa ia sadari. Setiap kali Bara pulang dalam keadaan lelah, Atika mulai memandangnya dengan tatapan yang berbeda, bukan lagi dengan kagum, tapi dengan iba dan sedikit kecewa. Suatu malam, Bara pulang dalam keadaan basah kuyup karena hujan. Ia meletakkan jaketnya di gantungan dan tersenyum kecil. "Aku dapat pelanggan baru hari ini. Kalau langganan terus, mungkin bisa nambah penghasilan," ucapnya dengan nada semangat. Tapi Atika hanya menatap datar. "Mas, kamu gak capek kerja kayak gitu terus? Hujan-hujanan, panas-panasan. Kenapa gak coba cari kerja yang lebih bagus?" Bara duduk pelan di lantai, mengelap rambutnya dengan handuk. "Aku udah coba, Tik, tapi belum ada yang nerima. Lagian, kerja ini juga halal. Aku gak malu kok." Atika memutar bola matanya pelan. "Ya kamu sih gak malu. Tapi aku..." Ia berhenti, menelan kata-kata terakhirnya. Bara menatap istrinya dalam diam. Ia tahu maksud kalimat itu, meski Atika tak menyelesaikannya. Ia sadar, Atika mulai merasa malu dengan hidup mereka. "Tik," katanya dengan suara tenang, "aku cuma minta satu. Jangan bandingin hidup kita sama orang lain. Aku janji, aku bakal terus berusaha. Tapi jangan hilangin rasa syukur kita." Atika tidak menjawab. Ia hanya menatap layar ponselnya, pura-pura sibuk dengan sesuatu. Dalam hatinya, ada pertempuran yang tidak ia pahami. Ia tahu Bara lelaki baik, pekerja keras, dan penuh cinta. Tapi gengsinya mulai menutup mata hatinya. Ia mulai merasa bahwa cinta saja tidak cukup jika hidupnya tetap di tempat yang sama. Keesokan harinya, saat Atika berkunjung ke rumah temannya, Vira, rasa iri itu semakin menguat. Vira memamerkan tas baru berwarna coklat dengan logo besar di depannya. "Lucu, kan? Ini limited edition. Suamiku yang beliin pas ke Bandung minggu lalu," kata Vira sambil tertawa kecil. Atika tersenyum kaku. "Wah, bagus banget, mahal pasti, ya?" "Lumayan sih, 10 jutaan. Tapi suamiku bilang gak apa-apa, asal aku senang." Atika pulang dengan hati bergejolak. Di perjalanan, ia menatap motor ojek online yang dinaikinya dan membayangkan Bara di posisi itu. Jaket lusuh, motor tua, wajah lelah. "Kenapa hidupku cuma segini?" gumamnya. Matanya mulai panas. Saat malam tiba, Bara sudah menyiapkan makan malam. Ia tampak lelah tapi berusaha ceria. "Kamu kelihatan capek, Tik. Tadi kemana?" Atika menjawab singkat. "Ke rumah Vira." "Oh, yang suaminya kerja di dealer mobil itu?" Atika hanya mengangguk. "Iya, enak ya hidupnya. Gak kayak kita." Suasana makan malam jadi hening. Bara mencoba tersenyum, tapi matanya redup. Ia ingin menjelaskan, ingin menenangkan, tapi takut malah memperburuk suasana. Ia hanya berucap lirih, "Mungkin rezeki kita belum di situ, Tik. Tapi asal kamu sabar, insya Allah nanti Tuhan kasih lebih." Atika menatap Bara, tapi kali ini tanpa rasa lembut seperti dulu. Dalam diam, ia mulai merasa kecewa. Ia tak tahu, di balik senyum lelah Bara, ada hati yang mulai retak. Retak kecil yang pelan-pelan membesar setiap kali Atika membandingkan hidup mereka dengan orang lain. Dan malam itu, ketika Bara tertidur dengan napas teratur, Atika menatap wajah suaminya dalam kegelapan. "Mas, aku sayang kamu, tapi aku juga pengen hidup lebih baik," bisiknya lirih. Ia tak tahu bahwa perasaan itu, yang tampak sepele, akan menjadi awal dari sebuah keputusan besar yang kelak ia sesali seumur hidup. Sore itu, hujan turun rintik-rintik membasahi gang kecil tempat kontrakan Bara dan Atika berada. Bara baru saja pulang dari pekerjaannya sebagai kurir. Bajunya basah oleh sisa hujan, tapi wajahnya tetap menampilkan senyum lelah yang hangat. Di meja, sudah tersaji teh hangat yang dibuat Atika.
Meski kali ini tanpa senyum penyambutan seperti biasanya. Atika duduk di ruang tengah, menatap layar ponselnya tanpa berkedip. Jempolnya sibuk menggulir media sosial, menyusuri kehidupan orang-orang yang terlihat begitu sempurna. Foto-foto pesta ulang tahun di kafe mewah, genggaman tangan dengan jam tangan mahal, dan tas-tas branded berjejer di feed teman-temannya. Hatinya mulai bergetar aneh. Kenapa hidup mereka bisa semudah itu? Bisiknya pelan. Matanya menatap foto Vira yang memamerkan tas baru berwarna biru tua dengan caption, "A gift from my lovely husband." Ia memejamkan mata sejenak. Tapi gambar itu terus terbayang di benaknya. Rasanya seperti ada dua suara yang berbisik dalam pikirannya. Satu menyuruhnya bersyukur, satu lagi menyalakan api iri yang mulai membakar hati. Tik! Suara bara membuyarkan lamunannya. Atika menoleh cepat, seolah baru ketahuan melakukan sesuatu yang rahasia. Iya, Mas. Kenapa? Aku udah nyiapin makan malam. Yuk makan bareng, kata bara sambil tersenyum. Atika menatap wajah suaminya. Jaket lusuhnya masih meneteskan air, rambutnya acak-acakan, dan wajahnya tampak lelah. Dalam hati, Atika tahu bara bukan lelaki pemalas. Tapi entah kenapa, setiap kali melihatnya seperti itu, rasa bangga yang dulu ia rasakan perlahan memudar. Mereka makan dalam diam. Bara berusaha mencairkan suasana, bercerita tentang pelanggan yang lucu hari ini, tapi Atika hanya membalas dengan anggukan singkat. Pikirannya kembali melayang ke dunia maya, tempat semuanya terlihat sempurna, tidak seperti hidupnya yang penuh kekurangan. Malamnya, ketika bara sudah tertidur, Atika kembali menatap ponselnya. Kali ini, ia masuk ke akun salah satu selebgram yang dulu satu sekolah dengannya. Ia melihat video pendek berisi unboxing tas bermerek dengan caption, "Kerja keras harus dihargai, self-reward is a must." Atika tersenyum miring. Kerja keras? Pikirnya sinis. Kalau bara kerja keras, yang ada cuma dapat bensin tambahan, gumamnya lirih. Ia menyesap teh yang mulai dingin dan menatap sudut ruangan kontrakan yang lembab. Catnya mulai mengelupas. Suara tetangga terdengar jelas dari balik dinding tipis. Dunia maya terasa jauh lebih indah daripada kenyataan yang sedang ia hadapi. Keesokan harinya, bara berangkat kerja lebih pagi. Ia menatap istrinya yang masih sibuk dengan ponselnya. "Tik, jangan kelamaan main HP ya, nanti matanya capek," ucap bara sambil tersenyum kecil. "Iya, Mas," jawab Atika singkat tanpa menatap suaminya. Begitu bara pergi, ia kembali membuka media sosialnya. Kali ini, ada undangan reuni kecil dari teman-teman lamanya. Tempatnya di kafe yang baru dibuka, bergaya modern dengan interior elegan. Di kolom komentar, semua orang tampak antusias. Atika menatap lemari bajunya. Ia menarik satu-satunya dress yang masih terlihat layak pakai, tapi warnanya sudah pudar. "Aku gak mungkin datang kayak gini," katanya pelan. Lalu pikirannya mulai berputar, bukan sekadar ingin datang, tapi ingin tampil menyaingi mereka. Selama hari-hari berikutnya, Atika semakin tenggelam dalam dunia maya. Ia mulai mengikuti akun-akun fashion, membaca ulasan barang-barang branded, dan tanpa sadar, pikirannya dipenuhi dengan keinginan untuk memiliki semua itu. Tas, jam tangan, sepatu, semuanya terasa seperti simbol harga diri yang selama ini hilang. Di saat yang sama, bara tetap bekerja keras tanpa tahu apa yang sedang berubah di dalam hati istrinya. Setiap kali pulang, ia masih membawa senyum dan cerita sederhana, berharap bisa membuat Atika tersenyum. Tapi yang ia dapatkan hanyalah tatapan kosong dan respon singkat. Suatu malam, bara memperhatikan sesuatu yang mengganjal. "Tik, akhir-akhir ini kamu sering banget pegang HP ya? Ada yang menarik?" Atika menutup ponselnya cepat. "Enggak, cuma lihat-lihat aja. Bosen di rumah." "Ya udah, tapi jangan lupa istirahat. Aku pengen kamu gak capek mikirin hal yang gak penting," kata bara lembut. Namun kalimat itu justru membuat Atika merasa disindir.
Maksud Mas apa? Aku cuma lihat-lihat doang kok, bukan ngelakuin yang aneh-aneh. Bara terdiam, tidak ingin memperpanjang. Ia tahu ada yang berubah, tapi belum tahu apa. Ia memilih menahan diri, percaya bahwa istrinya hanya sedang butuh waktu. Sementara itu, di dalam hati Atika, benih keinginan untuk naik kelas semakin kuat. Ia mulai berpikir, kalau hidup gak bisa kasih aku kemewahan, berarti aku sendiri yang harus cari cara untuk dapatkannya. Malam demi malam, ia semakin larut dalam gemerlap dunia maya. Setiap scroll menumbuhkan rasa iri baru, setiap like menumbuhkan rasa haus pengakuan. Dan setiap kali ia menatap wajah Bara yang lelah tapi ikhlas, hatinya justru dipenuhi dengan pertanyaan. Kenapa aku harus terus hidup seperti ini? Ia tidak sadar bahwa di balik kilau layar ponsel yang memikat, perlahan-lahan hatinya mulai menjauh dari kenyataan. Gengsi yang dulu hanya benih kini tumbuh menjadi dinding tinggi yang memisahkannya dari Bara. Dan malam itu, saat Bara tertidur dengan tangan menggenggam dompet kecil berisi uang pas-pasan untuk bensin esok hari, Atika menatap layar ponselnya sekali lagi, berhenti pada gambar sebuah tas branded yang sedang diskon besar. Matanya berbinar, tapi bukan karena bahagia, melainkan karena hatinya mulai percaya bahwa kebahagiaan bisa dibeli, asal ia punya cukup keberanian untuk mendapatkannya. Pagi itu, suasana kontrakan terasa lebih hening dari biasanya. Bara sudah berangkat sejak subuh, seperti biasa, dengan senyum tulus meski mata lelahnya nyaris tak terbuka sempurna. Ia sempat menatap Atika yang masih berbaring dan berkata lembut, "Tidur lagi aja, Tik. Aku berangkat dulu. Nanti sore aku pulang lebih cepat. Pengen makan bareng kamu." Atika hanya mengangguk pelan tanpa membuka mata. Tapi sesaat setelah Bara keluar, ia membuka matanya lebar-lebar. Hatinya berdebar aneh. Ia menatap ke arah motor suaminya yang terparkir di depan jendela, masih basah oleh embun pagi. Motor yang setiap hari Bara rawat dengan penuh kasih. Satu-satunya alat bagi mereka untuk bertahan hidup. Namun pagi itu, pikiran Atika sudah jauh. Ia menatap ponselnya, membuka lagi foto-foto teman-temannya yang sedang nongkrong di kafe sambil memamerkan tas mahal. Salah satunya menulis caption, "Percaya deh, tampil keren bikin kita lebih dihargai." Atika menatap tas itu lama. Tangannya gemetar, tapi bukan karena ragu, melainkan karena dorongan keinginan yang sudah terlalu kuat. "Aku juga mau dihargai," gumamnya lirih, hampir seperti mantra. Ia berdiri, mengambil kunci motor Bara dari meja, lalu menatap pantulan dirinya di cermin. Wajahnya tampak tenang di luar, tapi di balik tatapan itu tersimpan badai. "Cuma sebentar, nanti aku tebus lagi. Mas juga gak akan tahu," bisiknya, mencoba menenangkan hatinya sendiri. Dengan langkah cepat, ia keluar dari kontrakan. Hatinya berdegup kencang saat menyalakan motor. Suara mesin yang biasa menenangkan Bara, kini terdengar seperti dentuman dosa di telinganya. Perjalanan menuju tempat gadai terasa panjang. Setiap kali motor melewati jalan yang biasa Bara lalui untuk mengantar paket, Atika merasakan sensasi aneh, antara takut dan lega. "Aku cuma butuh uangnya sebentar. Nanti kalau Mas dapat bonus, aku tebus lagi. Gak akan ada yang tahu," pikirnya berulang kali, menenangkan nuraninya yang mulai berteriak. Setibanya di tempat gadai, papan bertuliskan, "Menerima gadai motor dan barang elektronik," menyambutnya. Seorang pria parubaya dengan kemeja abu-abu menghampirinya. "Selamat pagi, Bu. Mau gadai motor?" tanyanya sopan. Atika menelan ludah. "Iya, Pak. Ini motor saya. Saya butuh uang cepat." Pak Danu, sang pemilik tempat gadai, mengangguk. "Baik, kita cek dulu surat-suratnya." Tangan Atika gemetar saat menyerahkan STNK dan BPKB yang selama ini disimpan Bara dengan hati-hati. Ia tahu betul, nama yang tertera di situ bukan namanya, tapi ia berharap petugas tak memperhatikan dengan detail. Pak Danu menatap surat itu sejenak.
Ibu, ini atas nama Bara, bukan? Oh, iya, Pak. Itu nama suami saya. Tapi motornya udah saya yang urus sekarang. Suami saya sibuk kerja, jadi dia suruh saya aja yang kesini. Jawab Atika cepat. Senyumnya dipaksakan. Pak Danu menatapnya beberapa detik, lalu mengangguk. Baiklah, kalau gitu, saya proses ya. Dan saat tanda tangan terakhir selesai, uang tunai sebesar 8 juta rupiah berpindah tangan. Suara lembaran uang yang disentuh jari Atika membuatnya merinding. Ada sensasi kekuasaan yang aneh, campuran antara kebebasan dan rasa bersalah yang dalam. Namun, rasa bersalah itu segera terkalahkan oleh euforia. Begitu keluar dari tempat gadai, ia langsung memesan ojek online menuju pusat perbelanjaan. Uang itu seakan membakar kantongnya, menuntut untuk segera digunakan. Di toko tas branded, matanya berkilat melihat tas impiannya tergantung di etalase. Tas yang selama ini hanya bisa ia lihat dari layar ponsel. Ini model terbaru, Mbak. Diskon 10% untuk pembelian hari ini, ujar Pramuniaga ramah. Atika menggigit bibirnya. Saya ambil satu. Seketika rasa bersalahnya lenyap. Yang tersisa hanya rasa bangga saat membawa tas itu keluar dari toko dengan senyum lebar. Ia memandangi tas itu di pangkuannya sepanjang jalan pulang, seolah benda itu mampu menutupi semua kekurangan hidupnya. Sore harinya, ia bertemu teman-temannya di kafe. Mereka langsung memuji tas barunya. Wah, Tik, keren banget tasnya. Suamimu beliin? Tanya Vira dengan nada iri. Atika tersenyum, berusaha terlihat santai. Iya, Mas Bara yang beliin. Katanya aku pantas punya yang bagus. Tawa kecil mengiringi kebohongan itu, tapi di dalam dadanya, jantung Atika berdetak kencang. Ia merasa seolah semua orang menatapnya dengan kagum, dan untuk sesaat, rasa bangganya mengalahkan rasa takut. Mereka makan mewah, memesan minuman mahal, dan tertawa tanpa henti. Tapi ketika Atika pulang malam itu, langkahnya terasa berat. Tas barunya menggantung di bahu, tapi dada terasa kosong. Begitu sampai di kontrakan, lampu sudah dimatikan. Bara sudah pulang dan tertidur di ruang tengah, masih mengenakan seragam kerjanya yang penuh debu. Di sampingnya, tergeletak jaket lusuh yang biasa ia pakai saat mengantar paket. Atika berdiri di depan pintu, memandangi suaminya dalam diam. Ada rasa sesak yang tiba-tiba menyeruak, rasa bersalah yang selama ini ia tekan. Ia menatap tas barunya, lalu menatap wajah Bara yang tenang dalam tidur. Maaf, Mas, aku cuma pengen kelihatan bahagia, bisiknya pelan. Suaranya nyaris patah, tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu, hari ini, ia bukan sekadar membeli tas. Ia telah menjual sesuatu yang jauh lebih berharga, kepercayaan dan pengorbanan suaminya. Dan mulai malam itu, garis halus antara cinta dan keegoisan perlahan mulai pudar dalam hidup mereka. Langit sore itu berwarna oranye pucat ketika Bara menuntun langkahnya pulang. Tubuhnya terasa lelah, tapi hati hangat karena ia sudah berjanji pada diri sendiri akan membawa makanan kecil untuk Atika. Di tangannya, bungkus gorengan yang ia beli dari sisa uang bensin terasa ringan, tapi ia tahu, perhatian kecil seperti itu bisa membuat istrinya tersenyum. Ia berjalan pelan melewati gang sempit, menyapa beberapa tetangga yang sedang duduk di depan rumah. Wajahnya yang basah oleh keringat tampak lega saat akhirnya melihat pintu kontrakannya. Namun, langkahnya terhenti di depan halaman. Tempat parkir kecil di samping rumah yang biasanya diisi motor kesayangannya. Kosong. Bara berdiri terpaku. Alisnya berkerut. Matanya menelusuri setiap sudut halaman. Ia sempat berpikir, mungkin Atika memindahkannya ke tempat lain. Tapi setelah memeriksa seluruh sisi kontrakan dan bertanya pada tetangga sebelah, hasilnya nihil. Tik, serunya. Masuk ke dalam rumah dengan napas agak memburu. Atika yang sedang duduk di ruang tengah, menatap layar ponselnya, menoleh cepat. Senyum tipisnya tampak kaku. Kenapa, Mas?
Motor? Mana motor kita? Tanya Bara dengan suara bergetar. Ia mencoba menahan nada panik, tapi sorot matanya tak bisa menyembunyikan kekhawatiran. Atika mendadak kaku. Jantungnya berdetak kencang. Dalam kepanikan, lidahnya refleks mencari alasan. Tadi aku titipin ke bengkel, Mas. Kan kamu sering bilang remnya udah mulai seret. Bara mengerutkan kening. Bengkel mana? Kok gak bilang dulu? Bengkel yang di ujung jalan. Jawab Atika tergagap, matanya menghindar. Tadi kebetulan lewat. Sekalian aja aku titip. Bara menatapnya lama. Ada sesuatu dalam nada suara Atika yang membuat dadanya terasa tidak enak. Ia mencoba percaya, mencoba menahan perasaan buruk yang tiba-tiba muncul. Tapi setelah beberapa detik, ia menggeleng pelan. Tik, bengkel ujung jalan itu tutup dari kemarin. Aku lewat tadi pagi. Wajah Atika pucat. Ia menelan ludah, mencoba berpikir cepat, tapi lidahnya seolah kaku. Bara masih berdiri di depan pintu, tak bergerak, menatapnya dengan tatapan yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Campuran bingung, sedih, dan takut. Atika. Suara Bara kini lebih pelan, nyaris bergetar. Motor itu di mana? Atika menunduk. Matanya mulai panas. Dalam hatinya, berbagai alasan berputar, tapi semuanya terasa sia-sia. Ia tahu, kebohongan berikutnya hanya akan memperburuk keadaan. Air mata jatuh perlahan di pipinya. Aku gadain, Mas. Bara terpaku. Dunia seolah berhenti berputar. Suara kipas angin di langit-langit terdengar begitu keras. Detak jantungnya menggema di kepala. Ia menatap istrinya yang kini menangis pelan. Tapi yang ia rasakan bukan hanya marah, melainkan kekosongan. Kamu gadain. Suaranya serak, nyaris tidak keluar. Motor yang kupakai kerja setiap hari itu. Atika mengangguk pelan. Aku cuma butuh uangnya sebentar. Aku janji mau tebus lagi, Mas. Untuk apa? Potong Bara. Suaranya pecah. Untuk apa kamu gadain tanpa bilang? Tatapan Atika gemetar. Ia tak sanggup menjawab. Tapi Bara sudah tahu. Matanya tertumbuk pada tas yang tergantung di kursi. Tas berwarna coklat dengan logo besar, mencolok, dan baru. Ia menatapnya lama, seperti tak percaya. Itu, tas? Suaranya pelan tapi berat. Tas itu, dari uang motor. Atika menggigit bibirnya, menangis tanpa suara. Bara berjalan mendekat perlahan. Ia menatap tas itu, lalu menatap wajah istrinya. Ada rasa ingin marah, tapi tubuhnya tak sanggup. Ia hanya berdiri di sana, dengan mata kosong. Tangannya gemetar saat menyentuh dinding, seolah butuh sesuatu untuk menahan diri agar tidak jatuh. Mas, aku cuma pengen kelihatan pantas. Aku malu tiap ketemu teman-temanku. Mereka semua hidupnya bagus. Aku gak tahan jadi yang paling sederhana terus. Ucap Atika di sela isakannya. Bara memejamkan mata, menarik napas panjang. Kamu pikir aku gak pengen kasih kamu semua itu, Tik? Suaranya lirih, nyaris seperti bisikan. Setiap hari aku kerja dari pagi sampai malam. Hujan-hujanan, panas-panasan. Bukan buat aku, tapi buat kamu. Tapi sekarang. Ia menatap Atika lagi. Kali ini dengan mata yang basah tapi tenang. Sekarang aku bahkan gak tahu besok harus berangkat kerja pakai apa. Atika terisak makin keras. Aku janji, Mas. Aku bakal tebus secepatnya. Aku salah. Aku gak mikir panjang. Bara duduk di lantai, menunduk dalam diam. Ia tidak membalas, tidak memarahi. Justru diamnya terasa jauh lebih menyakitkan. Dalam pikirannya, berbagai hal berputar. Bagaimana ia akan mengantar paket besok? Bagaimana ia akan menjelaskan ke kantornya? Motor itu bukan sekadar kendaraan, tapi hidupnya. Malam itu, Bara tidak banyak bicara.
Ia hanya duduk di depan rumah, memandangi jalan gelap di depan kontrakan. Di dalam rumah, Atika menangis dalam diam. Antara penyesalan dan ketakutan bercampur jadi satu. Bara memandangi langit malam yang berawan. "Aku gak marah, Tuhan," bisiknya lirih. "Tapi aku benar-benar gak tahu harus mulai dari mana lagi." Ia menunduk, mengusap wajahnya pelan, lalu menatap pintu kontrakan yang setengah terbuka. Hatinya masih penuh cinta pada Atika, tapi untuk pertama kalinya, cinta itu terasa berat. Bukan karena hilang, tapi karena mulai diselimuti luka yang dalam. Dan malam itu, Bara tahu, hidupnya tidak akan sama lagi mulai esok pagi. Malam turun perlahan di langit kontrakan kecil itu. Hujan rintik mulai menetes, menyisakan bunyi lembut di atas genting. Di dalam rumah, suasana begitu sunyi. Hanya sesekali terdengar isakan tertahan dari Atika yang duduk di pojok ruang tamu. Bara masih di luar, duduk di kursi kayu tua menghadap halaman gelap, memeluk kedua lututnya. Angin malam membawa udara lembab yang menusuk kulit, tapi Bara tidak bergeming. Matanya kosong, pandangannya tertuju pada tanah becek di bawah kakinya. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan sekarang. Semua tenaganya seolah habis, bukan karena kerja seharian, tapi karena hatinya seperti diremas tanpa ampun. Motor itu bukan hanya alat kerja. Itu hasil jerih payahnya menabung bertahun-tahun, menahan keinginan, menolak ajakan teman nongkrong, agar bisa punya kendaraan sendiri. Motor itu saksi perjuangannya, dan sekarang lenyap karena keputusan satu orang yang seharusnya ia percayai sepenuhnya. Dalam dadanya, amarah menggelegak, tapi setiap kali wajah Atika terlintas di benaknya, bara itu langsung padam oleh sesuatu yang lain, sayang dan iba. Ia tak sanggup membayangkan dirinya berteriak atau melampiaskan kemarahan pada perempuan yang ia nikahi karena cinta. Namun di sisi lain, hatinya pun berteriak, menuntut keadilan atas luka yang begitu dalam. "Kenapa harus kamu, Tik?" bisiknya pelan, hampir tak terdengar di tengah suara hujan. "Kenapa kamu yang tega begitu?" Bara memejamkan mata. Air matanya akhirnya jatuh tanpa bisa ditahan. Ia mencoba menghapusnya cepat, tapi air itu terus mengalir. Di dalam rumah, Atika memeluk bantal, menggigit bibirnya kuat-kuat agar tangisnya tidak terdengar. Sejak Bara diam tak bicara sepatah kata pun, penyesalan menumpuk di dadanya seperti batu besar. Ia ingin meminta maaf, ingin berlari memeluk suaminya dan berkata bahwa ia menyesal, tapi gengsinya menahan. Ada suara kecil dalam dirinya yang berbisik, "Kalau kamu minta maaf sekarang, kamu akan terlihat lemah." Namun semakin lama, suara itu justru membuat dadanya makin sesak. Ia menatap tas yang tergantung di kursi, tas yang beberapa jam lalu sempat membuatnya bangga. Kini benda itu seakan menatapnya balik, seolah menertawakan kebodohan yang ia lakukan. "Untuk apa semua ini?" bisiknya parau. Ia menutup wajahnya dengan tangan, menangis pelan. Di luar, Bara masih diam. Tangannya gemetar saat ia merogoh saku celana dan menemukan uang receh yang tersisa. Rp5.000. Hanya itu. Ia menatap uang itu lama. "Besok aku kerja pakai apa?" gumamnya lirih. Kedua bahunya bergetar. Ia tahu marah tidak akan menyelesaikan apapun, tapi pasrah pun tak memberi jawaban. Hujan semakin deras. Bara menatap langit, membiarkan beberapa titik air menetes ke wajahnya. Dalam hati, ia berbicara pada Tuhan, dengan suara yang hanya ia sendiri yang mendengarnya. "Kalau ini ujian, aku mohon kuatkan aku. Aku gak mau marah, tapi aku juga gak tahu bagaimana caranya menahan perih ini." Di dalam rumah, Atika bangkit perlahan, melangkah ke arah pintu. Ia melihat Bara dari balik celah, duduk diam dengan bahu basah terkena hujan. Ada dorongan kuat untuk menghampiri, tapi langkahnya berhenti di ambang pintu. Lidahnya keluh. "Mas." Suaranya nyaris tak terdengar. Bara menoleh pelan, tatapannya kosong. Tidak ada amarah yang meledak,
tapi justru keheningan yang lebih menusuk. Masuk aja, Tik. Dingin di luar. Atika terpaku. Suara lembut itu justru membuat dadanya semakin hancur. Ia berharap Bara marah, berteriak, melakukan sesuatu, karena itu lebih mudah ditanggung daripada diam seperti ini. Mas, aku bisa tebus nanti. Aku janji, ucapnya pelan. Bara menunduk, menghela napas panjang. Aku gak butuh janjimu, Tik. Aku cuma butuh kamu sadar bahwa semua ini bukan tentang uang, bukan tentang barang. Ini tentang kepercayaan. Atika menunduk. Air matanya jatuh membasahi lantai. Aku tahu aku salah, Mas. Bara tak menjawab. Ia hanya berdiri, masuk ke dalam rumah, lalu menutup pintu perlahan. Suasana hening kembali menyelimuti. Bara berjalan menuju kamar, membuka lemari kecil tempat ia menyimpan helm dan jaket kerja. Kini, rak itu kosong. Ia duduk di tepi ranjang, menatap dinding kosong di depannya. Kepalanya penuh dengan pikiran. Bagaimana menghadapi esok? Bagaimana membayar kontrakan? Bagaimana menghadapi pandangan orang-orang? Namun di balik semua itu, ada satu hal yang paling berat. Kehilangan rasa percaya pada orang yang ia cintai. Atika memandangi punggung Bara dari luar kamar. Bibirnya bergetar, tapi ia tetap diam. Ia menahan diri, berharap waktu bisa memperbaiki segalanya. Tapi dalam hati kecilnya, ia tahu, luka malam ini tak akan sembuh begitu saja. Hujan di luar mulai reda, tapi di dalam rumah kecil itu, badai baru saja dimulai. Dan di antara amarah dan pasrah, Bara hanya bisa berdoa, semoga besok pagi ia masih punya tenaga untuk bertahan. Pagi itu, udara masih lembab sisa hujan malam. Bara duduk di depan kontrakannya, memandangi jalanan kecil yang mulai ramai oleh suara motor lewat. Di pangkuannya, helm kerjanya yang sudah kusam tergeletak tanpa arti. Ia belum tahu bagaimana akan bekerja hari ini. Di dalam rumah, Atika menyiapkan teh tanpa bicara. Wajahnya masih sembab, matanya merah. Sejak semalam, mereka hanya saling bertukar pandang tanpa kata. Bara tidak marah, tapi diamnya justru terasa lebih menyakitkan bagi Atika. Tiba-tiba suara motor berhenti di depan rumah. Bara menoleh. Rian turun dari motor dengan jaket ojek online-nya yang sudah mulai pudar warnanya. Wajahnya tersenyum ramah seperti biasa. Bro, kok gak ke tempat kerja? Tanyanya sambil melepas helm. Bara menghela napas panjang, mencoba tersenyum. Ada sedikit masalah, Rian. Rian menatapnya lebih lama, lalu melihat ke arah halaman rumah yang kosong. Masalah itu ada hubungannya sama motormu, ya? Tanyanya pelan. Bara menunduk. Ia tak menjawab langsung. Ia tidak ingin membuka aib rumah tangganya, tapi raut wajahnya sudah cukup menjelaskan segalanya. Rian menggaruk kepala. Ya ampun, Bar, aku sempet curiga kemarin. Kok gak ada kamu di jalur pengantaran? Aku pikir sakit. Ia lalu duduk di sebelah Bara, menepuk bahunya. Dengar, bro, aku punya motor satu lagi di rumah. Motor lama tapi masih jalan. Pakai dulu aja, ya? Biar kamu bisa kerja lagi. Bara spontan menoleh. Matanya membulat. Hah? RI, gak usah. Aku gak enak. Nanti kamu malah repot sendiri. Tuh kan, mulai lagi. Kalau temen cuma bantu pas seneng, itu bukan temen, Bar. Ucap Rian dengan senyum kecil. Aku tahu kamu gak akan diam aja. Kamu tuh pekerja keras. Jadi pakai aja dulu. Gak usah mikir macam-macam. Bara menatap Rian lama. Ada rasa haru yang menyesak di dadanya. Ia menunduk, menutup wajahnya sebentar, lalu berkata lirih. Terima kasih, RI. Aku bener-bener gak tahu harus ngomong apa. Rian menepuk bahunya lagi. Udah, cukup bilang makasih. Yang penting kamu bisa jalan kerja lagi. Ia lalu berdiri, mengeluarkan kunci dari saku jaketnya, dan meletakkannya di tangan Bara.
Aku titip. Rawat aja seadanya. Kalau ada apa-apa, kabarin aku. Bara menggenggam kunci itu erat-erat. Dalam genggaman kecil itu, seakan ada secercah harapan yang mulai tumbuh kembali. Ketika Rian pergi, Bara menatap motor pinjaman itu lama. Di wajahnya mulai muncul senyum tipis, senyum yang sudah lama tidak terlihat. Atika memperhatikan dari jendela dapur. Ia melihat Bara mencoba menyalakan mesin motor, lalu tersenyum kecil, walau matanya masih sayu. Dalam hatinya, ada sesuatu yang bergetar. Rasa bersalah bercampur kagum pada suaminya yang masih kuat berdiri setelah disakiti sedemikian dalam. Menjelang siang, Bara berangkat kerja. Ia sempat berpamitan singkat pada Atika. Aku berangkat dulu, Tik. Atika menunduk, suaranya pelan. Hati-hati di jalan, Mas. Untuk pertama kalinya setelah 2 hari penuh hening, mereka saling bicara. Sepanjang perjalanan, angin terasa berbeda. Bara merasakan semangat yang sempat pada mulai menyala kembali. Motor pinjaman itu memang tua dan berat. Tapi setiap putaran rodanya seperti mengingatkan Bara bahwa kehidupan selalu memberi jalan bagi yang tidak menyerah. Ketika sore menjelang, Bara pulang dengan wajah lelah namun tenang. Di depan rumah, Bu Sumarni, ibu kos mereka, sedang menyapu halaman. Melihat Bara datang, wanita parubaya itu tersenyum ramah. Wah, akhirnya kamu kerja lagi, Nak. Ibu sempat khawatir. Bara menunduk sopan. Iya, Bu. Alhamdulillah ada teman yang bantu pinjemin motor. Bu Sumarni meletakkan sapunya, menatap Bara dengan mata lembut. Begitulah hidup. Nak, kadang kita jatuh bukan supaya putus asa, tapi supaya bisa lihat siapa yang benar-benar peduli. Bara diam, menatap ibu kosnya penuh rasa hormat. Bu Sumarni melanjutkan, kalau lagi susah, jangan cuma fokus pada yang hilang. Lihat juga siapa yang datang membantu. Itu tanda bahwa Tuhan masih sayang. Kata-kata itu menancap dalam di hati Bara. Ia mengangguk pelan. Iya, Bu. Terima kasih banyak. Saya bakal ingat itu. Bu Sumarni tersenyum bijak. Dan satu lagi, Nak, sabar itu bukan berarti pasrah tanpa usaha. Sabar itu bertahan sambil terus melangkah. Kamu udah melangkah, Bara. Pertahankan itu. Malamnya, Bara pulang membawa hasil kerja pertamanya setelah insiden motor digadai. Tak banyak, tapi cukup untuk membeli lauk sederhana dan 2 bungkus nasi goreng. Ia mengetuk pintu pelan, lalu menyerahkan 1 bungkus pada Atika. Makanlah, aku tahu kamu belum makan. Atika menerima dengan tangan gemetar. Matanya berkaca-kaca. Mas, maaf. Suaranya tercekat. Bara hanya tersenyum tipis. Makan dulu, Tik. Besok kita bisa bicarain semuanya. Aku gak mau kita terus dingin begini. Di tengah kesunyian malam, mereka duduk bersama di lantai ruang tamu. Tidak banyak bicara, hanya menikmati makan malam sederhana, tapi hangat. Dalam hati Bara, masih ada luka. Namun, di atas luka itu, kini tumbuh sedikit keikhlasan. Dan di sudut hati Atika, rasa sesal perlahan berubah menjadi keinginan untuk memperbaiki semuanya. Malam itu, hujan tidak turun lagi. Udara terasa lebih ringan. Seolah semesta ikut berbisik lembut. Dari tangan yang terulur, harapan baru mulai tumbuh. Pagi itu, sinar matahari menembus tirai jendela kontrakan kecil milik Bara dan Atika. Suasana rumah masih hening. Hanya terdengar suara sendok yang beradu pelan di gelas. Bara duduk di lantai, mengenakan jaket kerjanya, memeriksa motor pinjaman dari Rian yang diparkir di halaman. Setiap pagi, sebelum berangkat, ia selalu menyeka debu di bodi motor itu, memeriksa oli, dan memastikan remnya berfungsi baik. Bagi sebagian orang, itu mungkin hal sepele. Tapi bagi Bara, motor pinjaman itu bukan sekadar alat kerja. Itu adalah kepercayaan.
Ia tahu betul bagaimana rasanya kehilangan sesuatu yang telah dijaga dengan penuh perjuangan. Maka kali ini, ia berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Motor itu akan ia rawat seperti miliknya sendiri. Sambil mengencangkan tali sepatunya, Bara teringat wajah Rian ketika menyerahkan kunci beberapa hari lalu. Tatapan penuh kepercayaan itu terus membayanginya. Kalau temen cuma bantu pas seneng, itu bukan temen, kata Rian saat itu. Ucapan sederhana itu melekat di kepala Bara, menjadi pengingat bahwa persahabatan sejati bukan soal memberi, tapi soal percaya. Atika memperhatikan dari balik jendela. Ia melihat suaminya jongkok di samping motor, memeriksa ban dengan teliti. Peluh sudah menetes di pelipis, padahal matahari belum tinggi. Ada sesuatu yang bergetar di dadanya. Perasaan bersalah yang makin menumpuk setiap hari. Ia ingat saat membawa motor itu ke tempat gadai. Ia bahkan tidak berpikir sejauh ini. Dalam pikirannya, waktu itu hanya ada keinginan untuk terlihat berbeda, untuk diakui oleh teman-temannya. Ia tidak pernah membayangkan bahwa satu keputusan kecil itu bisa membuat hidup mereka jungkir balik. Kini, melihat Bara bekerja dengan motor pinjaman, Atika merasa dirinya begitu kecil. Ketika Bara hendak berangkat kerja, ia menatap Atika sejenak. "Aku berangkat, Tik." Atika hanya mengangguk, menatap punggung suaminya yang menjauh. "Hati-hati, Mas." Suaranya lirih, tapi penuh makna. Sepanjang jalan, angin menerpa wajah Bara. Namun kali ini, ia tidak lagi merasakan kesedihan seperti sebelumnya. Ada ketenangan baru dalam dirinya, sebuah rasa syukur. Ia sadar, tidak semua orang diberi kesempatan kedua. Tidak semua orang punya teman seperti Rian. Dan tidak semua orang bisa belajar menghargai makna kepercayaan dengan cara yang begitu keras. Setiap kali berhenti di lampu merah, Bara menatap motor pinjaman itu melalui spion, seolah sedang berbicara dalam hati. "Terima kasih, ya. Karena lewat kamu, aku belajar menjaga sesuatu yang bukan milikku. Mungkin beginilah caranya Tuhan ngajarin aku untuk lebih berhati-hati." Hari itu, Bara bekerja dengan semangat luar biasa. Pelanggan yang ia antar barangnya tersenyum puas. Bahkan beberapa memberi tip kecil. Bara tidak menganggap itu rezeki besar, tapi cukup membuatnya percaya bahwa usaha tidak pernah sia-sia. Menjelang sore, ia mampir ke warung nasi langganannya. Sambil menunggu pesanan, ia menulis sesuatu di kertas kecil, catatan untuk dirinya sendiri. Kepercayaan itu tidak bisa dibeli. Sekali hilang, butuh waktu lama untuk dikembalikan. Tapi selama hati masih jujur, selalu ada kesempatan untuk memperbaikinya. Ia melipat kertas itu dan menyelipkannya di dompet. Sementara itu, di rumah, Atika duduk di ruang tamu sambil memandangi tas branded yang dulu begitu ia banggakan. Tas itu kini tak lagi menimbulkan kebanggaan, malah menjadi pengingat dosa. Ia memegangnya lama, lalu berkata pelan pada diri sendiri. "Sementara Bara berjuang, aku malah sibuk memikirkan penampilan. Apa gunanya semua ini kalau aku justru kehilangan rasa dihargai?" Malamnya, Bara pulang dengan wajah letih tapi bahagia. Ia menaruh helm di rak dan duduk di kursi. Atika menghampiri dengan segelas air putih. "Mas capek ya?" tanyanya lembut. Bara tersenyum samar. "Capek dikit, tapi senang. Hari ini aku bisa nyelesain semua pengantaran tepat waktu." Atika duduk di sebelahnya. Ada jeda lama sebelum ia berbicara lagi. "Mas, aku lihat kamu sekarang beda. Kamu lebih tenang, lebih kuat." Bara menatapnya dengan mata teduh. "Mungkin karena aku belajar satu hal, Tik. Waktu Rian kasih aku motor itu, dia gak nanya macam-macam. Dia cuma percaya. Dan itu tanggung jawab besar. Kadang, yang bikin hidup berantakan itu bukan kehilangan barang, tapi kehilangan kepercayaan orang lain." Atika menunduk. Air matanya menetes tanpa suara. "Aku yang ngerusak itu, Mas." Bara menghela napas panjang, lalu berkata lembut,
Iya, tapi aku gak mau terus hidup dalam marah. Aku cuma mau kita sama-sama belajar lagi. Aku mau mulai dari nol, asal kamu juga mau. Atika menatap suaminya dengan mata basah. Dalam diam, ia tahu, ucapan itu lebih berharga dari permata manapun. Malam itu, Bara memandangi langit dari teras rumah. Di dalam hati, ia mengucap syukur. Ia tidak punya banyak, tapi ia punya orang-orang yang memberinya kepercayaan. Rian yang menolong tanpa pamrih, Bu Sumarni yang selalu menasihati, dan kini istrinya yang mulai sadar. Kepercayaan, pikir Bara, adalah mata uang paling mahal di dunia. Dan malam itu, ia berjanji akan menjaga setiap kepercayaan yang Tuhan titipkan padanya, sekecil apapun itu. Hari-hari Bara kembali berjalan seperti biasa, tapi kini dengan ritme yang lebih padat. Setiap pagi ia berangkat lebih awal, mengantarkan paket-paket hingga larut malam. Sesampainya di rumah, tubuhnya lelah, tapi ada semangat baru yang menyala di matanya. Semangat untuk menebus kembali motor yang dulu menjadi saksi perjuangannya. Ia tahu jalan menuju perbaikan tidak akan mudah. Tapi Bara tidak ingin hanya menyesali masa lalu. Ia ingin membangun lagi dari awal, dengan tangannya sendiri. Di meja makan kontrakan yang sederhana, Atika menatap suaminya yang sedang menghitung uang hasil kerja hari itu. Wajah Bara tampak letih, tapi senyumnya tulus. Kalau terus begini, mungkin 2 bulan lagi aku bisa tebus motor itu, katanya pelan, menatap uang lusuh yang ia kumpulkan dalam toples plastik. Atika menunduk, dadanya terasa sesak. Ia tahu uang itu hasil kerja keras yang luar biasa. Dalam diam, hatinya berteriak ingin menebus kesalahannya. Sejak malam itu, ia mulai berpikir, aku juga harus berbuat sesuatu. Keesokan harinya, saat Bara pergi bekerja, Atika membuka lemari. Di sana masih tersimpan beberapa pakaian dan perhiasan kecil pemberian orang tuanya. Ia memegang satu persatu, lalu menatap tas branded yang dulu menjadi sumber masalah. Tas itu masih tergantung di kursi, seakan menjadi simbol kesombongan yang dulu menguasainya. Tanpa berpikir panjang, ia memasukkan tas itu ke dalam kantong kain. Kalau Mas Bara bisa berjuang tanpa banyak bicara, kenapa aku tidak? Bisiknya pada diri sendiri. Atika berjalan ke toko barang bekas tak jauh dari kontrakan. Pemilik toko, seorang ibu paruh-baya, menatap tas itu dengan ekspresi tertarik. Masih bagus ini, Bu. Mau dijual berapa? Atika tersenyum tipis. Berapapun yang pantas, Bu. Saya cuma ingin uangnya. Transaksi berlangsung cepat. Saat uang berpindah ke tangannya, Atika merasa lega, tapi juga malu. Tas yang dulu membuatnya bangga kini hanya menjadi alat untuk menambal kesalahan. Uang itu tidak banyak, tapi cukup untuk membantu Bara sedikit lebih cepat menebus motornya. Malam harinya, ketika Bara pulang, ia mendapati ada sejumlah uang tambahan di toples tabungannya. Ia menghitung cepat dan mengerutkan dahi. Loh, ini kok tambah banyak? Aku baru naruh segini kemarin, ujarnya sambil menatap Atika. Atika tersenyum gugup, lalu duduk di sampingnya. Aku jual beberapa barang, Mas. Biar bisa bantu. Bara terdiam. Ia menatap istrinya lama. Matanya tak percaya. Ada sesuatu di tatapan itu. Bukan kecurigaan, melainkan rasa haru. Tik, kamu gak harus. Aku mau, Mas. Potong Atika lembut. Aku udah banyak salah. Aku cuma pengen bantu sedikit. Biar Mas gak kerja sendirian. Aku juga capek terus merasa bersalah. Bara menunduk, meraih tangan istrinya. Tangannya kasar, tapi genggamannya hangat. Makasih, Tik. Aku gak nyangka kamu bakal seikhlas ini. Atika menatapnya dengan mata berkaca. Aku belajar dari Mas. Ternyata hidup sederhana tapi saling percaya itu jauh lebih damai daripada hidup penuh gengsi. Sejak malam itu, ada suasana baru di antara mereka. Mungkin belum sepenuhnya pulih, tapi luka di hati Bara mulai tertutup perlahan.
Mereka mulai berbicara lagi tentang hal kecil seperti harga sayur di pasar atau rencana makan malam. Hari-hari berikutnya terasa lebih ringan. Bara bekerja dengan semangat lebih besar karena tahu ia tidak berjuang sendirian. Atika mulai menjahit baju kecil-kecilan di rumah, menerima pesanan dari tetangga. Penghasilannya tidak seberapa, tapi ia bangga karena bisa membantu dengan cara yang jujur. Suatu sore, saat Bara pulang, ia melihat Atika duduk di ruang tamu dengan tumpukan kain di pangkuannya. "Kerja keras ya, Bu Atika," katanya sambil tertawa kecil. Atika tersenyum malu. "Gak sekeras Mas Bara." Bara menatap hasil jahitannya. "Kalau gini terus, kita bisa bareng-bareng tebus motor itu lebih cepat." Mereka saling menatap, dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, mata mereka bertemu tanpa rasa marah, tanpa rasa curiga. Hanya ada kehangatan dan pengertian yang tumbuh perlahan. Beberapa hari kemudian, mereka duduk berdua di teras kontrakan sambil menikmati teh hangat. Udara sore terasa lembut, dan sinar matahari menyinari halaman kecil mereka. "Atika," kata Bara tiba-tiba, "aku sadar, semua orang bisa salah. Tapi gak semua orang mau memperbaiki. Kamu mau berubah, dan itu yang paling penting." Atika terdiam, menatap langit senja yang mulai memerah. "Aku cuma takut kehilangan Mas. Tapi aku malah hampir kehilangan diri sendiri." Bara menatapnya lama, lalu tersenyum lembut. "Yang penting sekarang kita sama-sama belajar lagi. Dari nol gak apa-apa, asal bareng-bareng." Angin sore bertiup pelan, membawa aroma tanah basah. Burung-burung kecil beterbangan di atas genting. Malam itu, ketika Bara menutup toples tabungan mereka, ia tidak hanya melihat uang di dalamnya. Ia melihat harapan. Bukan hanya harapan untuk menebus motor, tapi harapan untuk membangun kembali kepercayaan, cinta, dan masa depan yang lebih baik. Dan di hati keduanya, tumbuh keyakinan yang sama, bahwa setiap kesalahan bisa ditebus, asalkan ada keberanian untuk memperbaiki. Pagi itu langit mendung, seolah menandakan hari yang berat bagi Bara. Setelah berminggu-minggu bekerja tanpa henti, ia akhirnya memutuskan untuk mendatangi tempat gadai di mana motornya berada. Di dalam saku kemejanya, ia menggenggam amplop berisi uang hasil kerja kerasnya. Meski belum cukup untuk menebus seluruhnya, setidaknya ia ingin menunjukkan itikat baik, bahwa ia tidak lari dari tanggung jawab. Langkah Bara terasa berat ketika ia tiba di depan kios kecil bertuliskan, "Pegadaian Mandiri Sejahtera." Di dalam, suara mesin kipas tua berderit dan aroma kopi pahit bercampur dengan bau kertas kusam menyambutnya. Di balik meja, duduk seorang pria berperut buncit dengan wajah serius. "Pak Danu, pemilik tempat gadai itu." "Oh, Bara," sapa Pak Danu sambil menatapnya dari atas kacamata. "Sudah lama kamu gak kesini. Mau lihat motormu?" Bara mengangguk pelan. "Iya, Pak. Saya mau tanya masih ada, kan, motor saya?" Pak Danu berdiri, berjalan ke belakang sebentar, lalu kembali sambil membawa sebuah map lusuh. "Masih, tapi waktunya sudah mepet. Kalau sampai akhir bulan belum dilunasi, motormu akan kami lelang. Banyak yang udah nanyain, soalnya." Kata-kata itu terasa seperti pisau yang menembus dada Bara. Ia tahu motor itu bukan sekadar alat transportasi. Itu hasil jerih payahnya bertahun-tahun, simbol kerja keras dan harga dirinya sebagai kepala keluarga. "Saya belum bisa lunas, Pak," katanya lirih, menatap amplop di tangannya. "Tapi ini ada sebagian. Saya janji akan lunasi sebelum tenggat. Mohon jangan lelang dulu." Pak Danu menatapnya, lalu menghela napas. "Kamu orang baik, Bara. Tapi ini usaha, bukan belas kasihan. Kalau kamu bisa buktikan keseriusanmu, aku tahan dulu motormu 2 minggu lagi. Tapi lewat dari itu, aku gak bisa janji." Bara menunduk dalam, menahan rasa getir. 2 minggu baik, Pak. Saya akan usahakan." Ketika ia keluar dari tempat gadai itu,
Hujan mulai turun rintik-rintik. Bara berdiri di pinggir jalan, menatap langit kelabu dengan mata yang nyaris basah. Bukan hanya karena hujan, tapi karena perasaan yang campur aduk, antara kecewa, takut, dan tekad yang membara. 2 minggu, gumamnya pelan. Aku gak boleh kalah lagi. Di dalam kepalanya, kenangan masa lalu berputar. Saat ia menjemput Atika dengan motor itu, saat mereka berkeliling mencari kontrakan pertama, saat ia mengantar pesanan demi pesanan. Semua kenangan itu melekat pada motor yang kini terancam hilang. Bara menatap tangannya yang mulai basah. Aku gak boleh kehilangan lagi. Bukan cuma motor, tapi harga diri. Malam itu, setelah makan malam sederhana, Bara duduk termenung di depan kontrakan. Atika menghampiri, membawa segelas teh hangat. "Mas, kenapa diam aja?" Bara menatap istrinya, lalu menghela napas panjang. "Motor kita hampir dilelang. Tik, aku dikasih waktu 2 minggu. Kalau gak, mereka jual ke orang lain." Atika terkejut. 2 minggu? "Mas, uang kita belum cukup kan?" "Iya," jawab Bara dengan suara berat. "Tapi aku gak mau menyerah. Aku bakal kerja apa aja. Pokoknya motor itu harus balik." Atika menatapnya lama, melihat mata suaminya yang menyala dengan semangat yang dulu sempat padam. "Aku percaya Mas bisa," ucapnya lembut. "Kalau perlu, aku bantu lagi. Aku masih bisa jahit pesanan malam-malam." Bara menatapnya dengan rasa haru. "Kamu udah bantu banyak, Tik. Sekarang biar aku yang berjuang. Ini bukan cuma soal motor, tapi soal harga diri." Malam itu Bara tidak langsung tidur. Ia membuka ponselnya, mencari pekerjaan tambahan di aplikasi. Ia mendaftar sebagai kurir malam dan petugas bongkar muat di gudang sekitar. Wajahnya tampak tegas, matanya penuh tekad. Hari-hari berikutnya menjadi ujian berat. Bara bangun pukul 5 pagi untuk mengantar paket. Lalu malamnya bekerja di gudang hingga lewat tengah malam. Tubuhnya kelelahan, tapi semangatnya tidak padam. Di setiap langkah, ia selalu mengingat suara Pak Danu. "Kalau lewat 2 minggu, aku gak bisa janji." Satu malam, saat Bara pulang dengan langkah gontai, Atika menyambutnya di depan pintu. "Mas, makan dulu. Aku udah siapkan nasi dan tempe goreng." Bara tersenyum lemah. "Nanti aja, Tik. Aku mau langsung tidur. Besok berangkat lebih pagi." Atika menatap punggung suaminya yang perlahan masuk kamar. Punggung itu kini tampak lebih kurus, tapi entah kenapa terlihat lebih gagah dari sebelumnya. Di dalam kelelahan, ada sesuatu yang tumbuh dalam diri Bara, kekuatan yang datang dari tekad dan tanggung jawab. Hari ke-14 pun tiba. Bara menghitung uang hasil kerja kerasnya dengan tangan bergetar. Keringat dingin membasahi pelipisnya, tapi bibirnya membentuk senyum kecil. "Cukup," katanya dengan suara bergetar. "Akhirnya cukup." Pagi itu, ia berangkat ke tempat gadai lagi. Pak Danu yang melihatnya datang langsung menyipitkan mata. "Cepat juga kamu, Bara. Aku pikir kamu gak bakal sempat." Bara meletakkan amplop tebal di meja. "Ini pelunasan motor saya, Pak. Saya udah kerja siang malam buat ini. Mohon dicek." Pak Danu menghitung uang itu, lalu mengangguk puas. "Lunas. Motor kamu bisa diambil kapan aja." Bara menunduk, matanya berkaca. Ia menarik napas dalam dan menatap Pak Danu. "Terima kasih, Pak. Terima kasih udah percaya sama saya." Saat keluar dari tempat itu, Bara memandangi motor tuanya yang kini kembali menjadi miliknya. Ia mengelus setirnya dengan tangan yang penuh luka kerja. "Kita balik lagi, ya," katanya lirih. Motor itu bukan lagi sekadar alat, melainkan simbol kemenangan atas cobaan. Bukan kemenangan melawan orang lain, tapi melawan rasa putus asa dan kehilangan harga diri. Sore itu, Bara pulang dengan motor yang berdebu tapi penuh makna. Atika menatapnya dari depan rumah,
Matanya berbinar. "Mas, motor kita balik." Bara mengangguk sambil tersenyum lelah. "Balik." Tik. "Akhirnya balik." Atika menatap motor itu lama, lalu menatap suaminya dengan bangga. "Aku tahu Mas bisa." Dan untuk pertama kalinya, Bara merasa benar-benar berdiri tegak, bukan karena punya harta, tapi karena ia telah memenangkan pertarungan yang paling sulit, mempertahankan harga diri di tengah kesulitan hidup. Pagi itu mentari bersinar lembut, seperti turut merayakan kelegaan yang dirasakan Bara. Di halaman kontrakan kecil mereka, motor tua itu kini kembali terparkir di tempat semula. Tampak berdebu, tapi bagi Bara, motor itu lebih berharga dari apapun di dunia ini. Ia berdiri di depan motor itu cukup lama, mengelus bodinya dengan tangan yang masih penuh bekas luka kerja. Ada getar halus di dadanya, bukan karena sedih, tapi karena rasa syukur yang tak bisa diucapkan dengan kata-kata. "Alhamdulillah," ucapnya lirih. "Akhirnya kamu balik juga." Atika memperhatikan dari dalam rumah, memeluk segelas teh hangat yang mulai mendingin. Ia melihat punggung suaminya. Punggung yang dulu sering ia anggap terlalu sederhana, kini tampak jauh lebih kokoh. Bara bukan hanya berhasil menebus motor itu, tapi juga menebus rasa malu dan keterpurukan mereka. Dengan langkah pelan, Atika keluar dan berdiri di sampingnya. "Mas." Suaranya nyaris bergetar. "Akhirnya bisa ditebus, ya?" Bara menatapnya, lalu tersenyum kecil. "Iya, Tik. Semua ini berkat kerja keras dan mungkin juga doa kamu." Atika menunduk. "Aku gak banyak bantu, Mas. Malah aku yang bikin Mas susah." Bara menggeleng. "Udah, jangan diungkit lagi. Sekarang yang penting kita bisa mulai lagi dari awal. Motor ini udah balik. Kerjaan juga lancar. Itu udah lebih dari cukup buat aku." Ada jeda hening beberapa detik. Hanya suara ayam tetangga dan angin yang menyingkap tirai di jendela kontrakan mereka. Lalu, Atika perlahan bersandar di bahu suaminya, sesuatu yang sudah lama tidak ia lakukan. "Mas, aku janji gak bakal nyanyain Mas lagi. Aku bener-bener sadar sekarang," katanya lirih, menahan tangis. Bara tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap langit biru yang mulai cerah. Dalam hatinya, ia tidak ingin memelihara luka. Semua yang telah terjadi, biarlah menjadi pelajaran, bukan beban. "Yang penting sekarang kita belajar dari yang kemarin," ujar Bara lembut. "Aku gak pengen kamu terus nyalahin diri sendiri. Aku pun masih belajar sabar, Tik. Kadang aku juga hampir nyerah. Tapi, ya mungkin ini cara Tuhan nunjukin jalan." Atika menatap wajah Bara yang teduh. Ada guratan lelah, tapi juga ada sinar tenang di matanya. "Mas kuat banget ya," gumamnya. "Kalau aku di posisi Mas, mungkin aku udah pergi." Bara tersenyum samar. "Kuat bukan karena aku gak sedih, Tik. Aku cuma tahu, kalau aku berhenti, kita berdua bakal tenggelam." Kata-kata itu menembus hati Atika. Ia menutup mulutnya, menahan tangis yang tak lagi bisa dibendung. Tangis penyesalan, tapi juga kelegaan. Selama ini ia buta oleh gengsi, tapi sekarang yang ia lihat hanyalah ketulusan seorang suami yang tidak pernah berhenti berjuang. Hari-hari berikutnya terasa berbeda. Bara kembali bekerja seperti biasa, tapi kali ini wajahnya tak lagi seburam dulu. Ia mulai menatap hidup dengan lebih ringan, meski tetap berhati-hati. Setiap kali menyalakan motor, ia tersenyum kecil, seperti berbicara dengan sahabat lama yang kembali dari perjalanan jauh. Atika juga berubah perlahan. Ia mulai lebih banyak di rumah, menekuni pesanan jahit dari tetangga. Ia berhenti memandangi media sosial teman-temannya, berhenti membandingkan hidup. Setiap kali Bara pulang kerja dengan peluh di wajahnya, ia menyambut dengan senyum, bukan keluhan. Suatu sore, ketika Bara baru saja memarkir motornya, Atika datang membawa nasi goreng buatan sendiri. "Mas, makan dulu. Aku masak nasi goreng. Coba resep baru dari Bu Sumarni."
Bara tersenyum lebar. Wah, jarang-jarang nih istri masak sambil nyoba resep. Atika ikut tersenyum malu. Ya, biar Mas gak bosen makan tempe terus. Mereka tertawa kecil bersama. Suasana yang dulu tegang kini terasa hangat dan bersahaja. Kontrakan itu memang kecil, tapi kini dipenuhi cahaya kebahagiaan yang sederhana. Malamnya, saat mereka duduk di beranda, Bara memandangi langit yang dipenuhi bintang. "Kamu tahu, Tik," katanya pelan. "Waktu aku kehilangan motor itu, aku pikir semuanya selesai. Tapi ternyata, justru di situ aku belajar tentang arti sabar dan ikhlas." Atika menatapnya dengan lembut. "Dan aku belajar kalau gengsi gak ada gunanya kalau cuma bikin kita jauh dari orang yang sayang sama kita." Mereka terdiam cukup lama. Angin malam meniup lembut rambut Atika. Di kejauhan, suara adzan Isya terdengar merdu. Bara tersenyum tipis. Mungkin ini yang orang bilang, setelah gelap pasti ada cahaya. Atika memandangnya sambil mengangguk pelan. "Iya, Mas, dan mungkin cahaya itu bukan dari luar, tapi dari hati kita sendiri." Bara menoleh, menatap wajah istrinya dengan tatapan yang penuh ketenangan. Ia menggenggam tangan Atika perlahan, genggaman yang hangat, menenangkan, dan penuh makna. Malam itu, tidak ada janji manis atau kata-kata besar. Hanya dua hati yang saling memahami bahwa cinta sejati bukan soal kemewahan, tapi soal bertahan dan belajar saling memaafkan. Di tengah gelap kehidupan yang pernah mereka lalui, akhirnya muncul setitik cahaya kecil. Tidak menyilaukan, tapi cukup untuk menuntun mereka melangkah ke arah yang lebih baik, bersama. Malam itu, suasana kontrakan mereka sunyi. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar jelas di ruang tamu. Bara sudah tertidur setelah seharian bekerja, tubuhnya kelelahan. Sementara Atika masih duduk di lantai ruang tengah, menatap motor suaminya dari balik jendela. Motor itu kini tampak berkilau setelah Bara mencucinya sore tadi, seperti simbol kehidupan mereka yang mulai bersih kembali. Namun di balik pandangan itu, hati Atika terasa berat. Ada sesuatu yang terus menghantui pikirannya, rasa bersalah yang semakin kuat dari hari ke hari. Ia teringat masa-masa awal pernikahan mereka. Bara dulu hanya seorang kurir biasa yang bekerja di toko ekspedisi kecil, tapi tak pernah mengeluh. Setiap pagi berangkat lebih awal, pulang larut malam, hanya demi bisa membayar kontrakan dan membeli kebutuhan rumah. Ia bahkan sering menyisihkan uang jajannya hanya untuk membelikan Atika jajan kecil. Hal sederhana, tapi penuh cinta. Namun, Atika mengingat bagaimana ia perlahan berubah. Setelah melihat teman-temannya di media sosial berfoto dengan barang-barang mewah, hatinya mulai panas. Ia merasa malu dengan kehidupannya yang sederhana, dengan suami yang tidak bisa membelikannya tas mahal atau mengajaknya makan di restoran. Ia menunduk, menggigit bibirnya. "Aku jahat banget," gumamnya pelan. Air matanya mulai menetes. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan, menahan sesak di dada. Semua kenangan itu datang beruntun. Bagaimana ia dulu membentak Bara karena tak bisa membelikannya barang baru. Bagaimana ia tega menggadaikan motor yang jadi alat kerja suaminya. Dan bagaimana Bara tidak pernah membalas kemarahannya. Bara hanya diam, menunduk, dan tetap bekerja keras seolah rasa sakitnya tak penting. Ia masih menyiapkan sarapan setiap pagi, masih tersenyum setiap pulang, meski jelas kelelahan. "Atika, kamu udah keterlaluan," ucapnya pada diri sendiri di antara isak tangis. "Dia gak pernah nyakitin kamu, tapi kamu malah yang nyakitin dia." Tangannya gemetar saat menyeka air mata. Ia merasa seolah baru terbangun dari mimpi panjang yang penuh kesalahan. Selama ini, ia hidup dalam ilusi bahwa kebahagiaan bisa dibeli dengan barang mahal. Padahal yang paling berharga justru ketulusan yang sudah lama ia abaikan. Perlahan, ia bangkit dan melangkah ke kamar. Bara tertidur di atas kasur tipis, tubuhnya miring ke kanan, wajahnya tenang meski terlihat sangat lelah. Atika berdiri di ambang pintu, menatapnya lama.
Wajah itu dulu sering ia pandang dengan rasa kecewa. Tapi malam ini, wajah itu tampak begitu tulus. Ada kedamaian yang memancar dari kesabaran seorang suami yang tak pernah menuntut. Bahkan ketika diperlakukan tidak adil oleh orang yang seharusnya mencintainya. Air mata Atika kembali jatuh. Ia menutup mulut agar isaknya tak membangunkan Bara. "Mas, maaf," bisiknya lirih. "Aku udah nyakitin Mas terlalu banyak." Ia berjalan mendekat, duduk di tepi kasur, lalu perlahan menggenggam tangan Bara yang kasar dan kapalan karena kerja keras. Jemari itu dulu pernah ia tolak saat Bara mencoba menenangkan. Sekarang, genggaman itu terasa seperti sesuatu yang paling ia rindukan. "Atika baru ngerti sekarang," katanya pelan. "Yang mahal itu bukan tas, bukan barang, tapi waktu dan tenaga Mas buat kita." Bara bergumam pelan dalam tidurnya, seolah mendengar suara istrinya. Atika tersenyum di tengah tangis. Ia membiarkan air matanya jatuh di punggung tangan Bara, dan itu menjadi pengakuan paling jujur dari hatinya yang mulai berubah. Keesokan paginya, Atika bangun lebih awal dari biasanya. Ia menyiapkan sarapan sederhana, nasi goreng dan telur dadar. Saat Bara keluar dari kamar, ia sedikit terkejut melihat meja makan sudah tertata. "Tumben pagi-pagi udah masak?" tanya Bara sambil tersenyum kecil. Atika mengangguk canggung. "Iya, Mas. Aku cuma pengen nyiapin sarapan buat Mas. Gak seberapa sih, tapi ya aku pengen mulai lagi." Bara menatapnya beberapa detik. Ia tak banyak bicara, hanya tersenyum hangat lalu duduk. "Terima kasih, Tik. Aku senang banget." Saat mereka makan, Atika terus menunduk. Di dalam hatinya, ada niat kuat untuk memperbaiki semuanya. Ia ingin jadi istri yang lebih pengertian, yang menghargai sekecil apapun perjuangan suaminya. Setelah Bara berangkat kerja, Atika duduk di depan mesin jahitnya. Tangannya mulai bergerak, menjahit pesanan tetangga. Tapi kali ini, ada semangat baru. Bukan karena ingin uang banyak, tapi karena ingin ikut berjuang bersama suaminya. Sambil menjahit, pikirannya terus melayang. Ia teringat kata-kata Bu Sumarni beberapa waktu lalu. "Kebahagiaan itu bukan dari barang mahal, Nak, tapi dari hati yang tahu cara berterima kasih." Dan hari itu, kata-kata itu terasa hidup dalam dirinya. Ia sadar, semua kesalahan tidak bisa dihapus begitu saja, tapi bisa ditebus dengan perubahan yang nyata. Sore harinya, ketika Bara pulang, Atika menyambutnya dengan senyum lembut. Tidak ada keluhan, tidak ada banding-banding lagi. Ia bahkan menyiapkan air hangat untuk suaminya mandi. Bara menatapnya heran. "Ada apa, Tik? Kok perhatian banget akhir-akhir ini?" Atika menatapnya sambil tersenyum kecil. "Gak ada apa-apa, Mas. Cuma, aku baru sadar, Mas sudah terlalu banyak sabar sama aku. Sekarang giliranku yang belajar sabar." Bara tertawa kecil, menepuk bahu istrinya. "Ya udah, kalau gitu kita sama-sama belajar, ya?" Atika mengangguk pelan. "Iya, Mas, sama-sama." Dan di malam itu, setelah sekian lama, Bara dan Atika duduk berdampingan tanpa jarak. Tidak ada kata maaf yang panjang, tidak ada penjelasan rumit, hanya keheningan hangat yang menandakan sesuatu telah berubah. Kesadaran memang datang terlambat bagi Atika, tapi tidak sia-sia. Ia telah menemukan kembali arah hatinya, tempat di mana cinta dan rasa syukur bertemu. Di bawah sinar lampu redup kontrakan mereka, Atika menatap Bara dengan mata yang basah namun penuh ketenangan. Dalam hati ia berbisik, "Mulai hari ini, aku bukan lagi wanita yang sibuk mengejar gengsi. Aku istri yang ingin menjaga suaminya dengan hati." Pagi itu, udara terasa lebih tenang dari biasanya. Sinar matahari menembus celah jendela kontrakan kecil mereka, memantul lembut di dinding yang sudah mulai pudar warnanya. Bara baru saja selesai menyiapkan motor untuk berangkat kerja, sementara Atika menyiapkan bekal sederhana di dapur. Nasi, telur dadar,
dan sambal buatan sendiri. Namun di dalam hatinya, ada sesuatu yang bergetar. Hari ini, ia sudah bertekad untuk mengatakan sesuatu yang selama ini terpendam. Sesuatu yang seharusnya ia ucapkan sejak lama. Maaf. Ketika Bara masuk ke dapur untuk mengambil air minum, Atika menatapnya dengan mata yang sedikit gugup. "Mas," panggilnya pelan. Bara menoleh. Senyum kecil terukir di wajahnya. "Kenapa, Tik? Ada apa?" Atika menelan ludah, menunduk sesaat, lalu berkata dengan suara bergetar. "Aku pengen ngomong, tapi tolong jangan potong dulu ya, Mas." Bara mengangguk pelan. "Oke, aku dengerin." Suasana seketika hening. Atika menarik napas panjang, lalu mulai berbicara. "Aku sadar, selama ini aku udah banyak salah sama Mas. Aku terlalu nurutin gengsi, terlalu sibuk lihat orang lain sampai lupa lihat perjuangan Mas sendiri. Aku nyakitin Mas, ngecewain Mas, bahkan hampir ngancurin hidup kita cuma karena aku pengen kelihatan hebat di depan orang lain." Air matanya mulai menetes. Ia menunduk semakin dalam. "Aku bener-bener nyesel, Mas. Aku gak minta Mas langsung percaya lagi. Aku cuma pengen Mas tahu, aku sungguh-sungguh minta maaf." Bara terdiam. Ia memandangi istrinya cukup lama. Di wajah Atika, ia melihat sesuatu yang berbeda kali ini. Bukan sekadar penyesalan karena takut kehilangan, tapi ketulusan yang muncul dari hati yang benar-benar tersadar. Bara perlahan menarik kursi dan duduk di depannya. "Tik," ucapnya pelan. "Aku gak pernah marah sama kamu karena motor itu aja. Aku marah karena waktu itu aku ngerasa kamu gak percaya sama aku, gak percaya kalau aku bisa bahagiain kamu dengan cara sederhana." Atika mengangkat wajahnya perlahan. Matanya masih basah. "Aku tahu, Mas, dan itu yang paling bikin aku nyesel. Aku bukan cuma ngilangin motor, tapi aku ngilangin kepercayaan." Bara menatapnya lekat, lalu menarik napas panjang. "Aku udah maafin kamu, Tik. Dari dulu pun aku gak pernah benar-benar dendam. Tapi aku cuma pengen satu hal, jangan ulangin lagi. Jangan pernah korbankan yang penting demi sesuatu yang cuma sementara." Atika menatapnya lama, lalu mengangguk. "Aku janji, Mas. Aku gak bakal ngulangin hal bodoh itu lagi." Mereka terdiam beberapa saat. Bara kemudian tersenyum tipis, menyentuh tangan Atika di atas meja. "Kita gak sempurna, Tik. Aku juga banyak salah. Tapi mungkin semua ini memang cara Tuhan buat ngajarin kita, biar kita ngerti apa arti sabar, apa arti percaya." Sentuhan tangan itu membuat Atika menunduk lagi. Kali ini bukan karena malu, tapi karena haru. Ia merasa lega. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, beban di dadanya terasa terangkat. "Aku pengen nebus semua kesalahanku, Mas," katanya lembut. "Mulai dari hal kecil, kayak bantu kerjaan rumah, masak, atau apa aja yang bisa bikin Mas tenang." Bara menggeleng pelan. "Kamu gak perlu nebus, Tik. Cukup berubah dan jagain apa yang kita punya sekarang. Itu udah lebih dari cukup." Senyum tipis mengembang di wajah Atika. Ia mengusap air matanya dan berusaha menahan tangis. "Mas baik banget." Bara tertawa kecil. "Bukan baik, Tik. Aku cuma pengen rumah tangga ini gak lagi retak. Hidup kita emang sederhana, tapi aku gak pengen kehilangan orang yang aku sayang cuma karena salah paham." Mereka berdua duduk cukup lama di dapur itu. Matahari makin naik, menerangi ruang kecil yang dulu sering terasa sesak. Kini, ruang itu terasa lapang, bukan karena dinding melebar, tapi karena hati mereka yang mulai terbuka lagi. Setelah beberapa menit, Bara berdiri dan mengenakan jaketnya. "Aku berangkat dulu, ya." Atika segera menghampirinya, menyerahkan bekal dan termos kecil. "Ini, Mas. Jangan lupa makan siang, ya. Aku masak sendiri." Bara tersenyum, menerima bekal itu. "Terima kasih. Dulu kamu suka malu kasih bekal, kan?"
Atika tersipu. Iya, sekarang malah pengen tiap hari nyiapin. Mereka tertawa pelan. Bara mengelus kepala istrinya dengan lembut, lalu melangkah keluar. Tapi sebelum ia sempat menyalakan motor, Atika memanggilnya lagi. "Mas," serunya. Bara menoleh. "HM." Atika tersenyum tulus, matanya sedikit berkaca. "Makasih, udah mau maafin aku." Bara menatapnya sejenak, lalu menjawab dengan suara pelan tapi pasti. "Maaf itu gak susah, Tik, kalau yang diminta dari hati." Motor tua itu pun melaju pelan meninggalkan halaman kontrakan. Atika berdiri di depan pintu, menatap punggung suaminya yang semakin menjauh. Tapi kali ini, tidak ada lagi rasa malu, tidak ada lagi gengsi. Yang tersisa hanyalah rasa bangga dan syukur. Sore harinya, ketika Bara pulang, ia disambut dengan rumah yang rapi, aroma masakan yang sedap, dan senyum yang tulus dari istri yang benar-benar berubah. Tak ada kata yang perlu diucapkan lagi, karena semuanya sudah tergantikan oleh tindakan nyata. Dan malam itu, di ruang sederhana yang dulu sering dipenuhi pertengkaran, kini hanya ada keheningan yang damai. Dua hati yang pernah tergores kini kembali menyatu, bukan karena lupa, tapi karena memilih untuk saling memaafkan dengan sungguh-sungguh. Keheningan itu bukan kosong. Ia hangat, ia menenangkan. Dan di dalamnya, Bara dan Atika tahu, cinta mereka akhirnya tumbuh lagi, kali ini dengan akar yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Pagi itu, langit terlihat cerah dengan warna biru muda yang menenangkan. Udara terasa bersih, seperti lembaran baru dalam hidup Bara dan Atika. Dari kejauhan terdengar suara ayam berkokok, dan aroma nasi yang baru matang menyebar dari dapur kontrakan mereka yang mungil. Sudah berbulan-bulan sejak hari ketika Atika meminta maaf. Sejak saat itu, banyak hal berubah, bukan secara besar-besaran, tapi perlahan dan nyata. Hubungan mereka tidak lagi penuh tensi atau dingin, melainkan hangat dan saling menghargai. Di halaman depan, Bara tengah mengelap motor barunya. Sebuah motor bebek sederhana, bukan keluaran terbaru, tapi bagi Bara, motor itu adalah simbol perjuangan yang ia tebus dengan keringat dan kesabaran. Catnya masih mengilap. Plat nomornya baru saja keluar minggu lalu. Setiap kali ia memandangnya, ada rasa bangga yang tenang di dadanya. Atika keluar membawa 2 gelas teh hangat. "Mas, istirahat dulu sebentar. Panas loh," katanya lembut. Bara menoleh, tersenyum. "Hehe, iya. Cuma lagi senang aja. Tik, dulu aku cuma bisa lihat motor orang lewat depan rumah. Sekarang alhamdulillah punya lagi." Atika duduk di kursi kayu kecil di dekatnya, menatap motor itu dengan senyum yang sama bangganya. Tapi kali ini rasanya beda. "Ya, Mas." "Beda banget," jawab Bara sambil menyeruput teh. "Kalau dulu aku kerja cuma buat buktiin sesuatu ke orang lain. Sekarang, aku kerja buat kita, biar kita bisa hidup tenang tanpa mikirin gengsi." Atika mengangguk pelan. Matanya sedikit berkaca, bukan karena sedih, tapi karena terharu. Ia tahu betul bagaimana kerasnya perjuangan suaminya. Bara bekerja dari pagi sampai malam, mengambil lembur, bahkan kadang pulang hanya untuk tidur sebentar sebelum kembali bekerja lagi. Tapi semua itu ia lakukan tanpa mengeluh. Sekarang, setelah motor baru itu terparkir di depan rumah, Atika merasa semua jerih payah mereka terbayar lunas. "Mas," ucap Atika pelan, "aku juga pengen bantu, ya? Gak banyak, tapi aku udah mulai jualan kue kecil-kecilan. Temen arisan suka pesen, katanya enak." Bara menatapnya kaget, tapi senang. "Serius? Wah, hebat tuh. Aku bantu promosi di tempat kerja aja. Tik, teman-teman di bengkel pasti mau pesen juga." Atika tertawa kecil. "Boleh banget. Aku pengen bantu dikit-dikit, biar gak semua beban di Mas." "Tik," kata Bara sambil menatapnya lembut, "aku gak pernah anggap kamu beban. Dari dulu pun enggak. Tapi aku senang banget lihat kamu sekarang. Kamu lebih tenang,
Lebih sabar. Aku bangga. Atika tersenyum malu. Pipinya memerah. Aku juga bangga sama Mas. Ternyata, hidup sederhana tuh gak seburuk yang dulu aku bayangin. Bara tertawa kecil. Iya, ternyata bahagia gak harus punya banyak, kan? Hari itu mereka habiskan dengan hal-hal kecil yang dulu sering terlewatkan. Bersama-sama pergi ke pasar naik motor baru, membeli bahan makanan, lalu memasak di dapur sambil sesekali bercanda. Suara tawa Atika kini tak lagi canggung seperti dulu, dan Bara pun tak lagi menyembunyikan senyumnya di balik lelah. Sore menjelang, Bara duduk di depan rumah sambil menikmati semilir angin. Di sampingnya, Atika sedang melipat baju cucian. Mereka berbicara ringan, tentang rencana kecil, tentang cita-cita sederhana yang dulu sempat terkubur. Mas, kalau nanti kita bisa nabung lebih banyak, aku pengen beli mesin jahit, kata Atika sambil tersenyum. Biar bisa jahit sendiri, gak usah sering-sering beli baju. Bara mengangguk. Bagus tuh, kalau udah bisa bikin baju, siapa tahu bisa buka usaha kecil. Aku dukung 100%. Mata Atika berbinar. Beneran, Mas? Ya beneran. Sekarang kita jalan bareng-bareng. Tik, gak ada lagi yang saling ngatur. Gak ada yang merasa lebih hebat. Cukup saling bantu aja. Ucapan itu membuat hati Atika terasa hangat. Ia sadar, hubungan mereka kini bukan hanya sekadar suami istri yang tinggal satu atap, tapi dua orang yang benar-benar berjuang bersama. Menjelang malam, Bara menatap motor barunya sekali lagi sebelum masuk rumah. Ia menyentuh setangnya pelan, lalu tersenyum. Dulu aku sempat pikir harga diri itu harus dibuktikan lewat barang, gumamnya. Tapi ternyata harga diri yang sesungguhnya ya, di sini. Ia menepuk dadanya perlahan. Atika yang mendengar dari dalam rumah tersenyum tanpa suara. Ia tahu persis maksud suaminya. Harga diri sejati tidak terletak pada seberapa mahal yang dimiliki, melainkan pada bagaimana seseorang bertahan dan memperbaiki hidup dengan cara terhormat. Malam itu, mereka makan malam bersama di meja kecil yang mulai sering digunakan lagi. Di tengah kesederhanaan, ada kehangatan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Lampu redup menerangi wajah mereka berdua yang kini tampak lebih damai. Tak ada lagi kesombongan, tak ada lagi gengsi. Yang ada hanya dua hati yang belajar dari kesalahan, lalu memulai lagi dengan cara yang lebih dewasa. Sebelum tidur, Atika berbisik pelan di samping suaminya. Mas, makasih udah bertahan. Bara membalas dengan suara lembut. Dan makasih juga udah berubah, Tik. Sekarang aku yakin, kita bisa jalanin apapun asal bareng-bareng. Hening menyelimuti ruangan, hanya suara jangkrik terdengar di luar. Tapi dalam hati mereka, ada kehidupan baru yang mulai tumbuh. Hidup sederhana, tapi penuh cinta dan arti. Dan di tengah keheningan malam itu, Bara dan Atika tahu, mereka telah sampai pada babak baru. Bukan hidup yang mewah, tapi hidup yang benar-benar bernilai. Waktu berlalu begitu cepat. Setahun sudah sejak hari ketika Bara dan Atika melewati masa paling sulit dalam rumah tangga mereka. Kini, kehidupan mereka mungkin masih sederhana, tapi jauh lebih tenang dan penuh makna. Tidak ada lagi pertengkaran tentang uang, tidak ada lagi perbandingan dengan kehidupan orang lain. Yang tersisa hanyalah dua hati yang saling menguatkan. Pagi itu, Bara bersiap-siap hendak berangkat kerja. Motor barunya kini tak sekadar alat mencari nafkah, tapi juga simbol perjalanan panjang yang penuh pelajaran. Ia mengenakan jaket lusuh kesayangannya, lalu tersenyum melihat Atika yang tengah menyiapkan bekal nasi goreng di dapur. Aku gak nyangka, Tik, kata Bara sambil menatapnya lembut. Dulu aku sering mikir, kapan ya hidup kita bisa tenang begini? Atika menoleh, tersenyum kecil. Aku juga gak nyangka, Mas. Ternyata ketenangan itu bukan datang dari punya banyak, tapi dari hati yang cukup. Bara mengangguk, menatap wajah istrinya yang kini tampak lebih teduh. Atika tak lagi mengenakan make up berlebihan, tak lagi sibuk memikirkan penampilan.
Ia justru terlihat lebih cantik dengan kesederhanaannya, dengan mata yang jujur dan senyum yang tulus. Selesai menyiapkan bekal, Atika menghampiri Bara sambil menyerahkan kotak makan. "Ini, Mas. Jangan lupa makan, ya. Aku juga nanti kirim pesanan kue ke Bu Rini." "Oh, pesanan yang 3 loyang itu?" tanya Bara sambil mengambil helm. "Iya," jawab Atika dengan semangat. "Alhamdulillah, makin banyak yang suka. Aku senang bisa bantu sedikit-sedikit." Bara menatap istrinya dengan bangga. Ia tahu, Atika kini bukan hanya berubah, tapi juga tumbuh. Perempuan yang dulu terjebak dalam gengsi kini menjadi sosok yang sabar dan penuh empati. Sebelum berangkat, Bara memegang tangan istrinya sebentar. "Tik, aku pengen bilang makasih. Karena kamu sekarang, rumah ini rasanya hangat banget." Atika menatapnya dengan mata berkaca. "Aku yang harusnya bilang makasih. Mas, kamu gak pernah nyerah meski aku dulu bikin salah besar." Bara tersenyum. "Kalau aku nyerah waktu itu, mungkin aku gak bakal tahu artinya cinta sejati." Setelah itu, Bara berangkat. Suara motornya perlahan menjauh di jalan kampung yang basah oleh embun pagi. Atika berdiri di depan pintu, menatap punggung suaminya sampai hilang dari pandangan. Di dadanya, ada rasa haru dan syukur yang tak terlukiskan. Sore hari, Bara pulang dengan wajah lelah tapi bahagia. Ia membawa seikat sayur dan sebungkus kecil daging. Sederhana, tapi cukup untuk makan malam mereka berdua. Di rumah, aroma kue panggang memenuhi udara, dan Atika tampak sibuk di dapur dengan tangan yang berlumuran tepung. "Wangi banget," kata Bara sambil tertawa kecil. "Kamu kayaknya bakal jadi pengusaha kue besar nih." Atika tertawa pelan. "Amin, Mas. Tapi aku gak mau jadi besar sendirian. Aku mau kita tetap bareng-bareng, kayak sekarang." Bara duduk di kursi kecil dekat jendela, memperhatikan istrinya bekerja. Ia merasa hidupnya kini lebih berwarna, bukan karena kemewahan, tapi karena kehadiran seseorang yang benar-benar mengerti makna perjuangan. Ketika malam tiba, mereka makan bersama di meja kayu yang sama seperti dulu. Tak ada makanan mahal, hanya nasi hangat, sayur, dan sambal. Tapi di wajah mereka, terpancar kebahagiaan yang tak bisa dibeli dengan uang. "Mas," ucap Atika lirih setelah menelan suapan terakhirnya. "Dulu aku pikir bahagia itu kalau punya tas mahal, baju bagus, rumah besar. Tapi ternyata semua itu kosong kalau hatinya gak tenang." Bara tersenyum. "Iya, Tik. Bahagia itu bukan soal apa yang kita punya, tapi siapa yang kita perjuangkan." Atika menunduk, menahan air mata yang mulai jatuh. "Aku beruntung punya suami kayak Mas. Kalau bukan karena kesabaran dan ketulusan Mas, mungkin rumah tangga kita udah lama hancur." Bara menggeleng pelan. "Kita sama-sama belajar, Tik. Aku belajar sabar, kamu belajar ikhlas. Dan dari situ, kita jadi tahu, cinta bukan soal siapa yang sempurna, tapi siapa yang mau bertahan meski semuanya terasa berat." Malam itu, mereka duduk lama di teras. Angin lembut berhembus, membawa aroma tanah basah setelah hujan sore. Langit penuh bintang, dan bulan menggantung tenang di atas atap rumah mereka. Atika menyandarkan kepala di bahu Bara. "Mas," bisiknya, "kalau nanti kita punya rezeki lebih, aku gak mau beli tas atau baju baru. Aku cuma pengen kita bisa bantu orang lain yang lagi susah. Aku tahu gimana rasanya kehilangan." Bara menatap langit. Itu baru namanya hidup yang berarti. Keheningan menyelimuti mereka berdua. Tapi bukan keheningan yang canggung, melainkan ketenangan yang dalam, seperti dua jiwa yang akhirnya menemukan tempat pulang. Beberapa hari kemudian, Bara dan Atika terlihat di jalan naik motor mereka. Atika duduk di belakang, mengenakan helm putih polos. Wajahnya tersenyum cerah, memeluk pinggang suaminya dengan lembut. Di sepanjang perjalanan, mereka melewati rumah-rumah besar, mobil mewah, dan orang-orang berpakaian elegan.
Tapi tak ada lagi iri di mata Atika. Ia justru merasa lebih kaya dari siapapun, karena ia memiliki sesuatu yang tak ternilai, cinta dan ketenangan. Ketika mereka berhenti di lampu merah, Atika berbisik pelan di telinga Bara. "Mas, ternyata bahagia itu sederhana banget, ya?" Bara tertawa kecil. "Iya, Tik. Kadang orang terlalu sibuk ngejar yang besar sampai lupa bersyukur atas yang kecil." Lampu berubah hijau. Motor itu melaju perlahan, meninggalkan keramaian kota menuju jalan kampung yang tenang. Di balik punggung Bara, Atika tersenyum lega, memejamkan mata, menikmati hembusan angin sore yang seolah berkata bahwa semua luka telah sembuh. Dan di sanalah, di tengah kesederhanaan yang dulu sempat mereka anggap kekurangan, Bara dan Atika akhirnya menemukan arti kebahagiaan yang sebenarnya. Kebahagiaan tidak datang dari harta atau gengsi, tetapi dari hati yang saling mengerti, cinta yang tulus, dan kesetiaan yang tidak tergoyahkan oleh waktu. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini sampai akhir. Semoga cerita ini bisa menjadi pelajaran dan hiburan untuk kita semua. Jangan lupa subscribe, like, dan share agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah menarik berikutnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.